Saudara-saudara, selamat siang semua bagi penggemar bincang-bincang untuk Fakultas Ilmu Teologi dimanapun berada. Kita akan kedatangan tamu yang istimewa pada saat ini. Luar biasa tamu kita pada saat ini yang datang itu Pendeta Dirgos Lumban Tobing. Silakan Pak Pendeta memperkenalkan kepada sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Silakan Pak Pendeta. Oke, shalom dan selamat siang para sahabat sekalian pemirsa. Saya Pendeta Dirgos Charles Lumban Tobing, Pendeta GKPI yang sedang melayani di GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota. Hari ini saya diundang oleh Fakultas Ilmu Teologi. Ya, jadi kita ini bincang-bincang tentang buku beliau ya, yang sudah tidak asing lagi tentang penghormatan kepada leluhur dan perannya dalam identitas umat percaya. Ini buku yang sangat bagus untuk pelayanan kita, khususnya pegangan kepada warga jemaat kita ya, khususnya yang ada di Tanah Batak. Mungkin bisa sedikit Pak Pendeta bisa menjelaskan tentang garis besar buku kita ini, silakan. Oke, jadi terima kasih saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas undangan dari Fakultas Ilmu Teologi IAKN yang tertarik untuk membedah buku yang saya tulis. Awalnya buku ini adalah tesis saya dalam studi S2 di STFT Jakarta, dulu namanya STT Jakarta. Jadi buku ini sebetulnya berawal dari keresahan berbagai kalangan soal perbedaan pemahaman jemaat dan pengalaman jemaat dengan rumusan teologis dari gereja, termasuk dogma-dogmanya. Jadi secara tegas gereja selalu mengatakan tidak ada lagi hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup, tetapi realitanya jemaat kita masih banyak melaksanakan ritus-ritus, baik itu dalam bentuk penyembahan maupun dalam bentuk penghormatan. Memang di kalangan para ahli pun, baik studi misiologis, studi dogmatika, ini pun belum ada konsensus. Ya, konsensus bersama. Apalagi misalnya dalam konteks kita di Indonesia ini hampir semua suku bangsa memiliki keterkaitan dengan budaya ini. Oleh karena itu saya tertarik untuk menelisiknya dari sudut pandang Perjanjian Lama. Dan rupanya dalam Perjanjian Lama pun para ahli tidak sepakat tentang ada tidaknya penyembahan leluhur di dalam Perjanjian Lama. Dan oleh karena itu saya menelisiknya ingin membuktikan bahwa memang penyembahan leluhur dalam Alkitab tidak ada. Tapi yang ada adalah penghormatan leluhur. Inilah sebuah upaya saya untuk menjembatani antara perbedaan pemahaman gereja dengan pengalaman dan pemahaman jemaat. Jadi bagi saya tidak saatnya lagi gereja hanya memvonis jemaat ini melakukan kekafiran, salah begitu kan. Tapi tidak pernah berdialog, tidak memberi solusi. Maka dari hasil penelitian di buku ini dengan mengkombinasikan tafsiran PL, kemudian pemahaman gereja, kemudian ilmu teori-teori identitas dan pengalaman jemaat, saya menawarkan dialog di antara keempat bidang ini dan mengusulkan bahwa penghormatan leluhur itu adalah tindakan positif, praktik positif dan didukung oleh Perjanjian Lama. Tapi memang penyembahan leluhur tidak. Dari perbedaan itulah maka saya menawarkan ada 3 bentuk paling tidak, yaitu pemakaman di makam keluarga, orang Batak menyebutnya tambak. Itu tidak salah, secara teologis tidak salah. Benar. Akan tetapi memang tidak selalu harus dilakukan. Cuman jangan disalahkan. Hanya saja perlu seperti penelahan Alkitab saya dalam Nehemia pasal kedua, membangun makam itu tidak bisa melupakan pembangunan wilayah, pembangunan daerah. Jadi misalnya Nehemia kembali ke Yerusalem, ingin membangun Yerusalem, tetapi pintu masuknya lah memperbaiki kuburan. Jadi bukan tujuan utamanya membangun kuburan. Persoalan kita sering adalah kuburannya megah-megah, warga di sekitarnya sangat miskin. Sebaliknya, membangun kuburan harus dibarengi dengan pembangunan wilayah, pembangunan masyarakat, dan pembangunan fisik di daerah tersebut. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita lihat perkembangan pada saat ini ya. Ini persoalan di kita orang Batak ini, kuburannya berkeramik, rumahnya tidak berkeramik. Nah, ini sesuatu yang sangat keprihatinan kita juga ya di Tanah Batak. Bagaimana kita tahulah bagaimana di Tanah Batak ini
pembangunan itu kan sangat penting sekali membangun tugu yang hidup ya. Melalui apa? Melalui pendidikan. dan sebagainya. Mungkin ada nggak melalui buku ini yang pendeta mau mengatakan kepada kita bagaimana sih sebenarnya saran kepada kehidupan gereja-gereja kita yang ada di Tanah Batak ya. Karena praktik ini tetap masih dilakukan di samping kita mengedukasi melalui kegiatan-kegiatan pelayanan gerejawi, bagaimana dengan pimpinan-pimpinan gereja kita, pimpinan sinode di gereja yang ada di Tanah Batak ini, ya, ada HKBP yang berkantor pusat di Piaraja, dan ada beberapa gereja-gereja HKI, GKPI, dan bahkan Katolik ya. Itu seperti apa Pak Pendeta melihat supaya ada semacam rumusan bersama ya, kesepakatan bersama, pemahaman bersama tentang masih adanya persoalan-persoalan tentang orang mati, kematian dan lain sebagainya. Silakan Pak Pendeta. Oke. Saya kira tataran pertamanya bukan di tingkat sinode. Ya. Nah, saya kira justru tataran pertamanya harus di jemaat. Ya. Jadi kalaupun harus sampai pada sinode ini adalah sinode yang mempersiapkan pendeta-pendeta para pelayan untuk bisa berdialog dengan jemaat. Jadi menjembatani perbedaan pemahaman ini antara pemahaman dengan praktik jemaat kita ini memang harus duduk bersama dengan jemaat. Karena dalam penelitian saya juga kekristenan dipakai oleh warga jemaat untuk melegalkan penyembahan pada leluhur. Misalnya pemahaman mereka tentang dasar titah, khususnya titah kelima dan juga kesimpulan dasar titah yang di GKP sering disebut dengan pangaripunan nipatik. Ini justru dipahami sebagai landasan untuk melakukan penyembahan leluhur. Karena memang apa? Selalu ada perbedaan pembacaan kaum awam dengan pembacaan kita kaum profesional. Oleh karena itu perlu duduk bersama. Dari hasil penelitian ini, ketika kita duduk bersama, kemudian diambil satu konsensus bersama. Jadi jangan bagi saya untuk menjembatani ini bukan top down, button up ya. Tapi button up. Supaya ini dulu selesaikan, kemudian nanti kita rumuskan di sana. Karena kalau langsung di atas dirumuskan tanpa mendengar ini sama saja. Kita sudah ratusan tahun kekristenan di Tanah Batak ada rumusan teologinya, tetapi di jemaat tidak mendarat. Saya kira demikian. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, alumni-alumni dimanapun berada, inilah perbincangan-perbincangan kita yang sangat mendalam tentang buku ini. Jadi jangan lupa juga buku ini juga bisa kita miliki ya, dengan memesan di toko-toko buku, khususnya toko buku BPK Gunung Mulia. Ya, jadi dengan ini kan seri monografi ya, seri monografi dari tulisan dari Pak Pendeta ini untuk memboboti kita, mencerahkan kita, bagaimana praktik-praktik seperti itu. Penghormatan itu tidak salah ya Pak Pendeta, tidak salah penghormatan itu. Yang tidak baik adalah bagaimana kita terjadi penyembahan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita ya. Itulah dulu sedikit bincang-bincang kita ke Pak Pendeta. Mungkin ada saran konkret atau bagaimana yang dibikin Pak Pendeta kepada kita semua yang pendengar kita supaya mereka dengarkan dari isi buku ini, saran-saran konkretnya ke depan seperti apa? Oke, saya kira penelitian ini hanya penelitian awal yang bisa memancing penelitian yang lain, baik di studi misiologi, dogmatika, dan bahkan di studi biblika sendiri. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita supaya tidak mencampur-borkan antara penyembahan dengan penghormatan. Penyembahan itu artinya bahwa roh leluhur kita itu kita anggap punya sifat dewa, memberi berkat dan kutuk. Tetapi dalam penghormatan kepada leluhur itu tidak. Dia tidak dipandang sebagai pihak yang bisa memberi berkat atau kutuk, tetapi dia memiliki peran sosial. Peran sosial, peran teritorial, sekaligus peran identitas. Jadi pembangunan kuburan itu tidak salah, karena itu menandakan identitas kita. Tetapi sekali lagi, jangan melupakan pembangunan yang lain. Kemudian perlu sekali para pelayan gereja dengan jernih menyampaikan rumusan-rumusan teologinya. Jadi jangan hanya di atas kertas, tetapi harus mendarat di jemaat. Seringlah diskusi-diskusi dengan warga jemaat, berbincang-bincang soal pemahaman mereka, kemudian dikombin dengan pemahaman
pemahaman gereja, supaya pemahaman itu tidak melayang-layang di udara. Ya. Bahasanya orang teologi merah kepet kan. Iya, iya, iya. Merah kepet layang-layang di udara, tetapi yang betul-betul mendarat, dihidupi, dan sekaligus dijiwai oleh jemaat. Dan saran saya juga kepada jemaat, kalau memang belum paham betul tentang ritus-ritus di budaya kita, jika itu dikaitkan dengan iman kita, maka perlu warga jemaat juga perlu berbincang, datang kepada pelayan gereja untuk memastikan supaya tidak supaya jangan salah dulu baru bertanya, tetapi sebelum melakukan sesuatu, misalnya dalam pesta-pesta tugu, pesta tambak, jangan sampai nanti ada yang harus siar-siarun seperti dibilang tadi Pak Pendeta, supaya hatinya tenang gitu kan. Jadi perlu sebelum melakukan ritus-ritus budaya yang berkaitan dengan iman percaya kita, saya kira jemaat perlu berdiskusi dengan pelayan gereja. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi ketepatan di fakultas kita ini, dan di sini juga ada pusat studi budaya. Ya, jadi nanti kita bisa Jadi apa saran atau masukan dari Pak Pendeta untuk fakultas kita ini? Silakan Pak Pendeta. Fakultas teologi ini. Saran saya ialah diperbanyaklah penggalian teologi kontekstual dengan nilai-nilai yang ada di tanah Batak. Sebab sangat banyak dari sudut konstruksi rumah Batak pun kita bisa membangun studi teologi. Jadi kalau ada di sini pusat studi budaya, saya kira ini yang harus diperkuat untuk menggali nilai-nilai filosofis dari budaya Batak, kemudian mendialogkannya dengan iman orang percaya. Jadi sekali lagi, misalnya mengapa ada tangga orang Batak 5? Nah, misalnya itu kan, apa kaitannya dengan teologi? Mengapa atap rumah orang Batak itu di depan dan di belakang itu lebih tinggi di depan? Apa maknanya ini kan? Kemudian bagaimana kita mengkombennya dengan teologi? Apa misalnya begini? Kaitan antara mahar misalnya, apa makna filosofi mahar atau tuhur niboru? Kan sering terjadi tuhur niboru itulah, saya membeli kau maka you sudah milikku sepenuhnya. Seakan-akan para perempuan itu sama seperti objek sesuatu, sama seperti ini saya beli ini maka ini hak saya. Dia tidak punya hak sesuatu hal. Maka ini perlu digali secara teologis. Budaya kita sangat kaya dengan falsafah, filosofis, dan saya kira kalau itu didialogkan dengan metode kontekstual teologi, itu akan membuat kemeriahan dan kemegahan pembahasan teologi. Jadi tidak hanya lagi berfokus pada Barat, kemudian juga tidak berfokus hanya pada teolog di Jawa, tapi tanah Batak ini. Jadi teologi Batak ini sangat penting. Jadi saudara-saudara, berteologilah pada konteksmu konteks kita Batak. Kita Batak, Kristen dan Indonesia. Itu menarik itu kan. Kristen, Batak, Indonesia. Jadi mari kita berteologi dalam konteks budaya kita Batak. Mari kita memperbanyak berbicara, membincangkan tentang persoalan-persoalan budaya di tengah-tengah kehidupan kita dan kaitannya dengan teologi. Oke, terima kasih Pak Pendeta sudah hadir di ruang podcast kami, Fakultas Ilmu Teologi. Kita bisa bincang-bincang, dan kami juga mahasiswa dan mungkin alumni bisa mendengar ini nanti dan mendapatkan suatu pemahaman bagaimana sih penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Oke, saya kira sampaikan sama Pak Pendeta, silakan. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Salam.